Yang dimaksud dengan resiko pasar ialah resiko yang timbul karena pergerakan tingkat harga pasar, yang meliputi pertama, perubahan instrumen pasar dari aset baru, kedua, perubahan likuiditas, yang ketiga, neraca bank terdapat long atau short position pada rekening falas, dan yang terakhir, ada sensitivitas aset dan tingkat sensitivitas hutang. Klasifikasi risiko pasar secara umum, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti BI, yang mana dapat memberikan pengaruh seluruh sektor bisnis seperti menaikkan suku bunga BI rate. Yang termasuk di dalam risiko umum ini adalah yang pertama risiko gejolak suku bunga, yang kedua risiko perubahan nilai saham, yang ketiga risiko nilai tukar falas, dan yang terakhir adalah risiko perubahan nilai komoditas. Secara spesifik hanya dialami oleh sektor tertentu. Dalam hal ini Bank Syariah hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. Yang dimaksud dengan nilai tukar adalah banyaknya barang dan jasa yang dapat ditukar atau dibeli dengan pecahan uang itu. Nilai tukar uang akan mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya, yang digunakan di dalam perdagangan internasional, turis, dan lain-lain. Pada tahap identifikasi ini membahas mengenai apa saja resiko yang dihadapi Bank Syariah dan menemukan cara sistematis dalam pengukuran berkaitan dengan kuantitas risiko atau berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko dan kualitas risiko atau kemungkinan suatu risiko muncul. Yang masuk di dalam identifikasi risiko dalam Bank Islam yaitu proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan lingkungan eksternal. Adapun selanjutnya adalah tahapan dalam identifikasi risiko. Yang pertama, penyusunan daftar risiko, di mana risiko yang mungkin terjadi disusun berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan dan dicatat faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Yang kedua, menganalisis karakteristik risiko. Pada Bank Islam, risiko yang melekat yaitu pada produk maupun kegiatan usaha bank. Kemudian yang nomor 3, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab serta menentukan probabilitasnya. Kemudian yang keempat, membuat daftar sumber risiko, dan yang terakhir menyusun pendekatan untuk identifikasi risiko. Terdapat 2 poin untuk pengukuran manajemen risiko pasar. Poin yang pertama ialah evaluasi berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. Untuk poin yang kedua adalah penyempurnaan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan, seperti halnya kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan juga faktor risiko yang bersifat material. Perbedaan faktor risiko yang berkaitan dengan penguapan nilai pasar sekarang dan yang akan datang adalah yang pertama, risiko markup. Yang dihadapi Bank Syariah pada risiko ini adalah pada murabahah, dan instrumen perdagangan keuangan lain ditetapkan untuk waktu kontrak ketika tarif suku bunga bisa berubah. Yang kedua adalah risiko harga. Pada kaitannya Bai Al-Salam, Bank Syariah dihadapkan pada penguapan harga komoditas selama periode waktu antara penyerahan komoditas dan penjualan komoditas. Dan yang ketiga ada risiko nilai aset yang disewakan. Pada pelaksanaan ijaroh, Bank Syariah dihadapkan pada risiko market karena pengurangan nilai sisa aset pada akhir waktu sewa.
Yang keempat ada resiko FX. Pergerakan tarif pertukaran asing adalah transaksi lain yang muncul dari bentuk penangguhan perdagangan atas sejumlah kontrak yang ditawarkan oleh bank syariah. Lalu yang terakhir, resiko perdagangan sekuritas. Dengan adanya peningkatan obligasi Islam, Bank Syariah menginvestasikan sejumlah aset ke dalam sekuritas pasar, di mana sekuritas ini mempunyai keuntungan lancar. Tetapi pasar sekunder untuk sekuritas ini tidak liquid karena Bank Syariah akan dihadapkan dengan distorsi harga dalam pasar liquid. Selanjutnya, dalam mitigasi resiko pasar, Bank Syariah harus membentuk manajemen resiko pasar. Di antaranya yang pertama, kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang mendasarinya. Yang kedua, ada pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang berbeda, pada investasi yang terbatas dan limit resiko pasarnya. Kemudian yang ketiga, ada kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan. Kemudian yang keempat, sistem informasi manajemen yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior. Tujuan pokok dari penerapan ini adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Lalu apa saja penerapan manajemen resiko menurut BI tahun 2013? Yaitu yang pertama adalah pengawasan aktif dari komisaris dan direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan proses dan penetapan limit. Kemudian yang terakhir adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan juga pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko. Tujuan dibentuknya sistem pengendalian intern ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan di Indonesia, serta peraturan PT, peraturan OJK yang diwujudkan dengan kegiatan sebagai berikut. Untuk poin pertama ialah formalisasi kebijakan dan prosedur perseroan oleh Grup Corporate Policy Division atau GCP yang dilakukan melalui kajian dan persetujuan sampai dengan tingkat otorisasi yang telah ditetapkan. Kebijakan dan prosedur perseroan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu penjualan dan pemasaran, finansial, operasional, governance, serta general affair. Untuk poin yang kedua ialah pembaruan kebijakan prosedur dalam bentuk perbaikan dan penyempurnaan proses yang sudah ada, baik menyangkut keuangan maupun operasional perseroan menjadi satu sinergi proses. Yang ketiga adalah proses sosialisasi kebijakan dan prosedur melalui intranet dan jaringan web. Yang keempat ada formalisasi kode etik perseroan. Yang kelima, penggunaan program komputer yang terintegrasi dalam transaksi keuangan dan operasional, seperti penjualan, programming, dan SDM. Poin keenam ada pemisahan fungsi sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam struktur organisasi perseroan dan unit usaha. Kemudian yang terakhir, adanya supervisi oleh atasan masing-masing pada setiap tugas dan tanggung jawab. Adapun syarat di mana bank wajib melaksanakan sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama, sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen resiko setidaknya harus mencakup kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Selanjutnya, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur dan limit. Kemudian yang ketiga,
Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Selanjutnya, struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha bank secara jelas. Yang kelima, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu, dan kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang jelas. Dan yang terakhir, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank.